Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniasi dari kelas 1B Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tauhid dan urgensinya bagi kehidupan muslim. Adapun yang akan saya bahas diantaranya yaitu pengertian tauhid, makna kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya dalam kehidupan, tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan, dan yang terakhir, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertauhid mutlak. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian tauhid. Secara bahasa, tauhid berasal dari kata dasar yang maknanya sesuatu itu satu atau esa. Sedangkan secara syar'i, tauhid bermakna mengesahkan Allah dalam ibadah bersamaan dengan keyakinan keesaannya dalam zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Pembagian tauhid. Tauhid menurut ulama dibagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Artinya kita meyakini keesaan Allah dalam hal penciptaan, pemilik, pengatur, pemberi rezeki, dan pemelihara alam semesta serta isinya. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah atau diibadahi. Ibadah di sini adalah istilah yang meliputi segala apa yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa ucapan serta amalan-amalan yang lahir maupun yang batin. Yang ketiga yaitu makna tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya, ialah meyakini secara mantap bahwa Allah menyandang seluruh sifat kesempurnaan dan suci dari segala sifat kekurangan, dan bahwa Dia berbeda dengan seluruh makhluknya. Caranya adalah dengan menetapkan atau mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Dia sandangkan untuk dirinya atau disandangkan oleh Rasulullah, dengan tidak melakukan tahrif atau pengubahan lafaz atau maknanya, tidak tohil atau pengabaian, yakni menyangkal seluruh atau sebagian nama dari sifat itu, tidak tasyib atau penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Poin kedua yaitu makna kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah mengandung 2 makna, yaitu makna penolakan segala bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan makna menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Dia semata. Yang artinya sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah atau tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembah-sembahan kami karena seorang penyair gila? Quran Surat As-Saffat ayat 35-36. Syarat keempat yaitu inqiyad atau tunduk dan patuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia tidak berpegang kepada uhul tali yang kokoh. Quran Surat Al-Luqman ayat 22. Syarat kelima yaitu sidik atau jujur, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya juga membenarkannya. Manakala lisannya mengucapkan tetapi hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik dan pendusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya, sedangkan mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8-10. Syarat keenam yaitu ikhlas, yaitu membersihkan amal dari segala debu-debu syirik dengan jalan tidak mengucapkan karena mengingkari isi dunia, riya atau sum'ah. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka yang mengucapkan la ilaha illallah karena menginginkan ridho Allah. Quran Surat Al-Bukhari dan Muslim. Syarat ketujuh yaitu mahabbah atau kecintaan.
Maksudnya, mencintai kalimat la ilaha illallah juga mencintai orang-orang yang mengamalkan konsekuensinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tanding-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Maka ahli tauhid mencintai Allah dengan cinta yang tulus bersih, sedangkan ahli syirik mencintai Allah dan mencintai yang lain. Hal ini sangat bertentangan dengan isi kandungan la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallah yaitu meninggalkan ibadah kepada selain Allah dari segala macam yang dipertuhankan sebagai keharusan dari peniadaan la ilaha illallah, dan beribadah kepada Allah semata tanpa unsur kesyirikan sedikitpun sebagai keharusan dari penetapan la ilaha illallah. Banyak orang yang mengikrarkan tetapi melanggar konsekuensinya, sehingga mereka menetapkan ketuhanan yang sudah dinafikan, baik berupa makhluk, kuburan, pepohonan, bebatuan, serta para tagut lainnya. Dengan kata lain, yang tersebut mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu tauhid sebagai landasan bagi semua aspek kehidupan. Tauhid dalam pandangan Islam merupakan akar yang melandasi setiap aktivitas manusia. Kekokohan dan tegaknya tauhid mencerminkan luasnya pandangan, timbulnya semangat beramal, dan lahirnya sikap optimistik, sehingga tauhid dapat digambarkan sebagai sumber segala perbuatan atau amal soleh manusia. Sebetulnya formulasi tauhid terletak pada realitas sosial. Adapun bentuknya, tauhid menjadi titik sentral dalam melandasi dan mendasari aktivitas. Tauhid harus diterjemahkan ke dalam realitas historis empiris. Tauhid harusnya dapat menjawab semua problematika kehidupan modernitas dan merupakan senjata pamungkas yang mampu memberikan alternatif yang lebih anggun dan segar. Tujuan tauhid adalah memanusiakan manusia. Itu sebabnya dehumanisasi merupakan tantangan tauhid yang harus dikembalikan kepada tujuan tauhid, yaitu memberikan perubahan terhadap masyarakat. Perubahan itu didasarkan pada cita-cita prospektif yang didefasikan dari misi historis sebagaimana tertera dalam firman Allah, yang artinya, Engkau adalah umat terbaik yang diturunkan di tengah-tengah manusia untuk menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Kunto Wijoyo memberikan 3 muatan dalam ayat di atas sebagai karakteristik ilmu sosial propetik, yakni kandungan nilai humanisasi, liberasi, dan transendensi. Tujuannya supaya diarahkan untuk merekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial etiknya di masa depan. Kemudian poin yang terakhir yaitu jaminan Allah bagi ahli tauhid. Tidak diragukan lagi bahwa tauhid memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Oleh karena itu, bagi siapa yang mampu merealisasikan tauhid dengan benar, akan mendapat beberapa keistimewaan. Bagi orang-orang yang termasuk ahli tauhid, Allah menjanjikan banyak sekali kebahagiaan baik di dunia, termasuk ahli tauhid. Allah janjikan banyak sekali kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu semua harus khusus diberikan bagi ahli tauhid. Yang pertama yaitu ahli tauhid mendapatkan keamanan dan petunjuk. Seorang yang bertauhid dengan benar akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 82. Kezoliman meliputi 3 perkara, yaitu kezoliman terhadap hak Allah, yaitu dengan berbuat syirik. Kezoliman seseorang terhadap dirinya sendiri,
yaitu dengan berbuat maksiat, dan kezoliman seseorang terhadap orang lain, yaitu dengan menganiaya orang lain. Kezoliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kesyirikan disebut kezoliman karena menunjukkan ibadah kepada yang tidak berhak menerimanya. Ini merupakan kezoliman yang paling zolim. Hal ini karena pelaku syirik menunjukkan ibadah kepada yang tidak berhak menerimanya. Mereka menyamakan Al-Khaliq atau Sang Pencipta dengan makhluk, menyamakan yang lemah dengan Maha Perkasa. Yang dimaksud dengan kezoliman dalam ayat di atas adalah syirik, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika menafsirkan ayat ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ketika ayat ini turun, terasa beratlah di hati para sahabat. Mereka mengatakan, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi diri sendiri atau berbuat maksiat? Maka Rasulullah bersabda, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang benar. Quran Surat Al-Luqman ayat 13. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman atau kesyirikan, mereka akan mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat, serta mendapatkan keamanan di dunia berupa ketenangan hati dan keamanan di akhirat dari hal-hal yang ditaktik yang akan terjadi di hari akhir. Petunjuk yang mereka dapatkan di dunia berupa ilmu yang bermanfaat dan ilmu sholih, sedangkan petunjuk di akhirat berupa petunjuk yang mereka dapatkan sesuai dengan kadar tauhidnya. Semakin sempurna tauhid seseorang, semakin besar keahlian dan petunjuk yang akan diperoleh. Kemudian yang kedua yaitu ahli tauhid dijamin masuk surga. Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang bersyahadat atau bersaksi bahwa tidak ada Allah sesembah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan Isa adalah hamba dan rasulnya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh darinya, dan bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai amal yang telah dikerjakannya. Ini merupakan janji dari Allah untuk ahli tauhid bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ahli tauhid adalah mereka yang bersyahadat atau bersaksi dengan persaksian yang disebut dalam hadis di atas. Maksud syahadat yang benar harus terkandung 3 hal, yaitu mengucapkan dengan lisan, memahami maknanya, dan mengamalkan segala konsekuensinya. Tidak cukup hanya sekadar mengucapkan saja. Yang ketiga yaitu ahli tauhid diharamkan dari neraka. Sesungguh neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Betapa bahagianya seseorang yang tidak menjadi penghuni neraka. Hal ini akan didapatkan oleh seseorang yang bertauhid dengan benar. Yang keempat yaitu ahli tauhid diampuni dosa-dosanya. Hidup kita tidak luput dari gelimbang dosa dan maksiat. Karena itu, pengampunan dosa adalah sesuatu yang sangat kita harapkan. Mengapa? Karena dengan melaksanakan tauhid secara benar menjadi sebab terbesar dapat menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kelima yaitu jaminan bagi masyarakat yang bertauhid. Kebaikan tauhid ternyata tidak hanya bermanfaat bagi individu. Jika suatu masyarakat benar-benar merealisasikan tauhid dalam kehidupan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan bagi mereka. Demikian sebagian di antara jaminan yang akan didapatkan oleh ahli tauhid. Mengutip Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sadi, termasuk keutamaan tauhid adalah yang pertama, dapat menghapus dosa-dosa. Yang kedua, merupakan faktor-faktor terbesar dalam melapangkan berbagai kesusahan serta tidak menjadi penangkal dari berbagai akibat buruk dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu mencegah kekekalan dalam api neraka meskipun dalam hati hanya tertanam keimanan sebesar biji sawi. Juga mencegah masuk neraka secara mutlak bila dia menyempurnakan dalam hati. Ini termasuk keutamaan tauhid yang paling mulia.
Yang keempat yaitu merupakan sebab satu-satunya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya. Orang yang paling bahagia dalam memperoleh syafaat Rasulullah adalah mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Yang kelima yaitu penerimaan seluruh amalan dan ucapan baik yang tampak dan yang tersembunyi, tergantung kepada tauhid seseorang. Demikian pula penyempurnaan dan pemberian ganjarannya. Perkara-perkara ini menjadi sempurna dan lengkap tatkala tauhid dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala menguat. Ini termasuk keutamaan tauhid yang paling besar. Yang keenam yaitu memudahkan seseorang hamba untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran serta menghibur tatkala menghadapi berbagai musibah. Seseorang yang ikhlas kepada Allah dalam beriman dan bertauhid akan merasa ringan untuk melakukan ketaatan karena dia menghadapi pahala dan keridhaan Robbinya. Yang ketujuh yaitu bila tauhid sempurna dalam hati seseorang, Allah menjadikannya mencintai keimanan. Kemudian Allah menjadikan orang tersebut membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Juga Allah akan menggolongkan ke dalam orang-orang yang terbimbing. Yang kedelapan yaitu meringankan segala sesuatu dan rasa sakit. Semua itu sesuai dengan menyempurnakan tauhid dan iman yang dilakukan oleh seorang hamba, sesuai pula dengan sikap seorang hamba saat menerima segala kesulitan dan rasa sakit dengan hati yang lapang, jiwa yang tenang dan ridho terhadap ketentuannya. Yang kesembilan yaitu melepaskan seseorang hamba dari ketergantungan dan pengharapan kepada makhluk. Inilah keagungan dan kemuliaan yang hakiki. Bersamaan dengan itu, dia hanya beribadah dan menghambakan diri kepada Allah dengan mengharapkan hanya kepada Allah. Yang kesembilan yaitu bila tauhid sempurna dalam hati seseorang dan terrealisasi lengkap dengan keikhlasan, amal yang sedikit akan merubah menjadi banyak. Segenap amal dan ucapan berlipat ganda tanpa batas dan hitungan. Kalimat ikhlas menjadi berat dalam timbangan amal sehingga tidak terimbangi oleh langit dan bumi beserta seluruh penghuninya. Yang ke-10 yaitu Allah Subhanahu wa taala menjamin kemenangan, pertolongan, kemuliaan, kemudahan, dan petunjuk di dunia bagi pemilik tauhid. Cukup banyak dalil yang menguatkan keterangan ini, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dengan demikian cukup besar dan banyak keutamaan yang Allah limpahkan bagi para hambanya yang bertauhid. Sangat beruntung orang-orang yang bisa menggapai seluruh keutamaannya, namun keberhasilan total hanya milik orang-orang yang mampu menyempurnakan tauhid sepenuhnya. Tentu manusia bertingkah-tingkah dalam wujud tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berada pada satu tingkatan, masing-masing menggapai keutamaan tauhid sesuai dengan prestasi dalam menerapkan tauhid. Sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.